Halo semuanya, kita bertemu di seri materi hukum pidana, dan pada kesempatan ini akan dibahas tentang pengertian dan ruang lingkup hukum pidana. Selamat menyaksikan. Bagaimana pengertian dan ruang lingkup daripada hukum pidana? Mari kita lihat dari beberapa definisi. Yang pertama dari Metzger. Metzger, hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu, suatu akibat yang berupa pidana. Nah, dari definisi Metzger ini kita boleh melihat ada dua unsur pokok. Ya, ada dua unsur pokok di sini dari definisi yang diberikan oleh beliau, yaitu adanya perbuatan yang memenuhi syarat tertentu. Jadi yang paling pokok di sini ada perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan ada pidananya. Itu dari apa yang dikemukakan oleh Metzger tadi. Jadi menurut Metzger, diulangi lagi, ada hukum pidana adalah aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat tertentu, suatu akibat yang berupa pidana. Jadi intinya adalah soal aturan-aturan, ya, aturan-aturan yang secara substantif ini memiliki inti pokok pada adanya suatu perbuatan yang dikualifikasikan dengan syarat-syarat tertentu yang memiliki akibat bahwa itu dapat dipidana. Nah, kita masuk ke definisi yang berikut. Menurut Hassewinkel-Schuringer, beliau memberikan pengertian dari sudut ruang lingkup. Hukum pidana ini pada prinsipnya memiliki tiga unsur pokok. Bagaimana tiga unsur pokok ini? Unsur yang pertama adalah perintah dan larangan. Jadi hukum pidana ini unsur yang pertama adalah soal perintah dan larangan. Tidak selesai di situ, tapi perintah dan larangan dimaksud ialah yang atas pelanggaran perintah dan larangan tersebut, jadi telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu, ya, telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang. Nah, di sini bisa digarisbawahi ada unsur pelanggaran terhadap perintah. Jadi hukum pidana berkaitan dengan perintah dan larangan, dan ada pelanggaran atas perintah, di mana ketika terjadi pelanggaran atas perintah sudah ditentukan dari awal, ya, sudah ditentukan terlebih dahulu ancaman sanksi. Jadi di dalam konteks adanya perintah dan larangan itu sudah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu yang telah ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang. Di sini ada penekanan. Penekanannya ada pada lembaga negara yang berwenang. Tentunya yang bisa menjatuhkan sanksi adalah lembaga negara yang berwenang. Dan kewenangan daripada lembaga negara yang dimaksud itu memang ditentukan di dalam produk peraturan perundang-undangan yang ada. Mari kita lanjutkan. Di unsur yang kedua, aturan-aturan. Jadi hukum pidana itu juga terkait dengan aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan reaksi bagi mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut. Nah, memang secara hakikatnya negara memiliki kewajiban untuk membuat situasi dan kondisi daripada negara tersebut menjadi tertib. Nah, tantangannya bagaimana kemudian menertibkan negara tersebut, ya, menertibkan di dalam negara ada rakyat. Nah, bagaimana kemudian menertibkan rakyat ini, bagaimana kemudian menata kehidupan daripada rakyat di dalam negara. Tentunya di situ tidak dapat terhindarkan ada gesekan-gesekan
ada konflik-konflik yang terjadi, ada berdasarkan hubungan hukum yang ada, bisa terjadi persoalan, dan ketika persoalan itu terjadi, bagaimana negara menata itu. Nah, di dalam area hukum pidana, maka apa yang dimaksud dengan hukum pidana selain yang sudah disebutkan tadi, unsur yang pertama, maka unsur yang kedua adalah juga bicara aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa ya negara tadi dapat memberikan reaksi bagi yang melanggar. Jadi di unsur yang pertama itu sudah ada peraturan dan perintah dan larangan. Nah, unsur yang kedua, perintah dan larangan itu tertuang di dalam aturan. Nah, unsur yang kedua ini bicara aturan yang kemudian mengatur penindakannya seperti apa, prosesnya seperti apa bagi sebagai reaksi negara ya, sebagai reaksi negara atas aksi yang dilakukan. Jadi ada reaksi atas aksi yang dilakukan oleh mereka yang kemudian melanggar aturan-aturan dimaksud. Nah, ini yang penting sekali untuk diketahui. Nah, di yang berikut, unsur yang ketiga berkaitan dengan kaidah-kaidah yang menentukan. Jadi hukum pidana itu berkaitan dengan kaidah-kaidah yang menentukan, ruang lingkup berlakunya, ruang lingkup kaidah. Jadi unsur yang ketiga, kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu. Nah, ini penting ya. Jadi apa yang dimaksud dengan hukum pidana selain daripada perintah dan larangan yang berisi ancaman sanksi, berikut juga dan itu dituangkan dalam bentuk aturan. Yang kedua, ada aturan tentang bagaimana proses negara, cara negara bertindak terhadap orang yang melanggar aturan-aturan di unsur yang pertama tadi. Dan unsur yang ketiga ini adalah bicara tentang kaidah-kaidah yang menentukan daripada lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut. Jadi memang ada pembatasan daripada pemberlakuan ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah daripada hukum pidana. Jadi dia dibatasi hanya dalam waktu dan tempat tertentu, pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu. Nah, saya kira penting bagi kalian untuk memaknai secara lebih lanjut daripada pengertian menurut Hassewinkel Suringa ini dan penguraian unsur-unsurnya. Yang berikutnya, menurut Pompe, hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Nah, ini menurut Pompe. Jadi, Pompe menyebut bahwa hukum pidana itu terkait dengan keseluruhan aturan. Ya, keseluruhan aturan, ketentuan hukum terkait juga di dalamnya, isinya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang bisa dihukum, yang dapat dihukum, dan ketentuan pidananya. Mari kita lihat unsur pokok daripada definisi ini. Jadi, unsur yang pertama adalah perbuatan yang dapat dihukum. Dan unsur yang kedua, ini ketentuan pidananya. Berkaitan dengan itu adalah, di poin yang kedua ini berkaitan dengan ancaman sanksi dan bagaimana tentunya menjalankan sanksi tersebut. Ya, menjatuhkan bagaimana cara lembaga negara yang berwenang menjatuhkan cara menjalankan sanksi bagi orang yang terbukti memang melanggar. Jadi hukum pidana itu berkaitan dengan dua poin ini, dan itu dalam konteks aturan hukum yang mengatur tentang dua hal yang sudah disebutkan ini.
yaitu yang pertama perbuatan yang dapat dihukum dan ketentuan pidananya. Itu menurut Pompe. Nah, definisi yang keempat, menurut Vos. Menurut Vos, hukum pidana itu berkaitan dengan konteks peraturan hukum objektif ius punale yang dibagi menjadi hukum pidana material dan hukum pidana formil. Jadi di sini sebenarnya penekanannya ada dalam konteks peraturan hukum objektif dan hukum subjektif. Ya, yang dalam konteks ini peraturan hukum objektif itu dibagi dua menjadi hukum pidana material dan hukum pidana formil. Jadi sebenarnya secara sederhana ketika kepada kita ditanyakan apa itu sebenarnya hukum pidana, nah hukum pidana ada area hukum pidana material dan ada hukum pidana formil yang jelas terhadap kedua hal ini akan kita dalami di dalam perkuliahan-perkuliahan kita selanjutnya. Begitu. Nah, hukum subjektif ius punendi yaitu meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana. Jadi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melakukan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. Itu hukum subjektif atau apa yang dimaksud dengan ius puniendi. Ius puniendi itu sebenarnya berkaitan dengan hak negara untuk menghukum. Nah, dia meliputi apa yang sudah disebutkan, yaitu hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan, dan melakukan pidana yang hanya dibebankan kepada negara, atau jadi ada kewenangannya hanya kepada pejabat yang ditunjuk untuk itu, yang kewenangan itu diberikan oleh negara. Nah, area hukum pidana itu juga dia itu dalam konteks adanya hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, itu menurut Vos. Jadi selain hukum pidana itu dimaksudkan sebagai hukum, ada yang dimaksud dengan hukum objektif dan ada hukum subjektif. Beliau juga membagi hukum pidana itu, luang lingkupnya ada di dalam konteks hukum pidana umum, algemeen strafrecht, dan hukum pidana khusus, bijzonder strafrecht. Hukum pidana umum yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang. Sementara hukum pidana khusus, lingkupnya yaitu dalam bentuk sebagai ius spesial, seperti hukum pidana militer, dan sebagai ius singular seperti hukum pidana fiskal. Nah, ini menurut Vos. Nah, sekarang menurut ahli hukum kita, Mulyatno, Profesor Mulyatno, beliau menyebut hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk 3 hal pokok yang meliputi. Jadi yang pertama, menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, ya, simak dengan baik bahwa ini menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Nah, ini dalam konteks ini kita bisa melihat. Jadi ada unsur perbuatan yang kemudian perbuatan itu ada tambahannya tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman, yang disertai sanksi berupa pidana. Jadi ini sifatnya merupakan satu kesatuan, ya, merupakan satu kesatuan. Jadi perbuatan itu tidak boleh dilakukan, itu dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi tentunya berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Nah, yang kedua,
Hukum pidana itu berkaitan dengan menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Jadi ini ada penekanan pada unsur waktu, kapan, dan berkaitan dengan area. Dalam hal-hal apa? Area yang dimaksud di sini itu berkaitan dengan pokok-pokok perbuatan apa, ya, hal-hal apa yang kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Jadi dari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, apa saja yang bisa dikenakan, hal-hal apa saja yang bisa dikenakan, dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Jadi perbuatan negara kepada mereka dalam bentuk apa? Misalnya dihukum dalam bentuk perampasan kemerdekaan, misalnya kurungan badan, misalnya seperti itu, atau ada tindakan-tindakan lainnya misalnya. Nah, itu di poin yang kedua, 3 hal pokok. Dari 3 hal pokok yang ada, hal pokok yang ketiga adalah menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka, apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Nah, ini berkaitan dengan aspek pelaksanaan. Jadi hukum pidana itu juga berkaitan dengan cara bagaimana mengenakan pidana, ya, bagaimana melaksanakan pidana. Dalam bahasa Profesor Mulyadno disebutkan sebagai menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan, ya, ketika ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Nah, nanti secara mudah kalian bisa mengidentifikasikan bahwa hukum pidana itu sebenarnya tidak saja terkait dengan hukum pidana material, tapi sesungguhnya berkaitan juga dengan hukum pidana formil, yaitu hukum acara. Nah, ini kita bicara terkait dengan proses beracara, ya, dalam konteks yang demikian, bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan bagi orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian hukum pidana. Tolong mic-nya di-mute bagi mahasiswa yang hadir. Tolong mic-nya di-mute semua agar supaya tidak terganggu. Nah, pembagian hukum pidana itu meliputi, ya, hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak. Yang kedua, hukum pidana dalam arti objektif dan dalam arti subjektif. Yang ketiga, atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana. Dan yang keempat, atas dasar sumbernya. Dan yang kelima, atas dasar wilayah berlakunya hukum. Dan yang keenam adalah atas dasar bentuk atau wadahnya. Nah, mari kita lihat satu persatu dalam konteks yang pertama. Jadi pembagian hukum pidana dalam konteks yang pertama, hukum pidana dalam keadaan diam dan dalam keadaan bergerak. Nah, dalam konteks yang pertama ini, ya, hukum pidana dibagi atas hukum pidana material, diam, ya, dan hukum pidana formil. Yang dimaksud sini ya lawan daripada diam adalah yang bergerak. Nah, sementara dalam konteks yang kedua, hukum pidana dalam arti objektif dan dalam arti subjektif, di konteks yang kedua, yaitu untuk yang pertama, hukum pidana objektif ius punale adalah hukum pidana yang dilihat dari larangan-larangan berbuat.
yaitu larangan yang disertai ancaman pidana bagi yang melanggarnya. Nah, inilah yang kemudian kita maksudkan sebagai hukum pidana material. Nah, bagaimana dengan hukum pidana subjektif, ius puniendi? Yaitu merupakan aturan yang berisi hak dan kewenangan negara untuk menentukan larangan, menjatuhkan sanksi bagi pelanggar, dan menjalankan sanksi bagi pelanggar. Jadi ada 3 poin. Nah, 3 poin itu, yaitu yang pertama menentukan larangan, yang kedua menjatuhkan sanksi, dan menjalankan sanksi. Nah, 3 poin ini berasal daripada adanya hak dan kewenangan negara. Jadi ini yang kemudian kita katakan sebagai hukum pidana subjektif, yaitu aturan yang berisi bagaimana proses untuk menjatuhkan sanksi dan menjalankan sanksi bagi pelanggar. Jadi, nah itu 2 poin yang ada, didahului poin menentukan larangan. Jadi negara itu berwenang untuk menentukan larangan, menjatuhkan sanksi, dan menjalankan sanksi bagi pelanggar. Nah, pendalamannya itu memang kita akan pelajari lebih dalam di mata kuliah, misalnya mata kuliah filsafat hukum, berkaitan dengan apa sebenarnya yang jadi dasar daripada hak negara untuk menghukum seseorang, ya. Itu. Nah, itu untuk konteks yang kedua. Sementara untuk konteks yang ketiga, atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana, maka dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah untuk semua warga negara, sementara hukum pidana khusus adalah untuk subjek hukum tertentu. Perbedaan ini ialah berdasarkan KUHP. Jadi dibedakan mana yang merupakan pidana umum dan mana yang merupakan pidana khusus. Pidana umum itu berlaku untuk semua warga negara, sementara pidana khusus itu adalah untuk subjek hukum tertentu, di mana perbedaan ini tolak ukurnya adalah didasarkan pada KUHP. Nah, ini yang kita maknai, misalnya ada pengaturan tentang pidana dalam konteks pelanggaran HAM berat. Nah, pidana khusus untuk kejahatan narkotika misalnya. Nah, pidana khusus untuk pelanggaran pajak misalnya, kejahatan dalam konteks perpajakan misalnya. Nah, ini tentunya ada pembedaan dengan hukum pidana yang berlaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini yang dimaksud sebagai hukum pidana umum dan mana hukum pidana khusus. Untuk konteks yang ketiga, pada siapa berlakunya hukum pidana. Yang keempat, pembagian hukum pidana itu juga bisa didasarkan pada sumbernya. Bagaimana sumbernya? Dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Ini berdasarkan sumber, hampir mirip dengan yang tadi pada siapa berlakunya, yaitu berdasarkan sumber, di mana hukum pidana umum adalah semua ketentuan pidana yang sumbernya adalah KUHP. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber di luar KUHP. Bagian ini masih dibagi lagi menjadi kelompok peraturan hukum pidana dan non-hukum pidana. Nanti kita akan pelajari pembedaan ini secara lebih lanjut ke depan, dan tentunya ada mata kuliah hukum yang lain yang nantinya membahas juga hal ini, ya. Dalam konteks yang kelima, atas dasar wilayah berlakunya hukum. Jadi atas dasar wilayah berlakunya hukum. Untuk konteks yang kelima, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum, yakni bagi seluruh subjek hukum di wilayah hukum negara, dan hukum pidana lokal, yakni hukum pidana yang dibuat pemerintah daerah.
Juga dapat dibedakan antara hukum pidana nasional dan internasional. Jadi ini area berlaku. Ya, area berlaku, ada hukum pidana negara yang berlaku di seluruh wilayah negara, hukum pidana umum namanya, dan ada hukum pidana lokal. Bukan hukum pidana khusus, tapi hukum pidana lokal penamaannya, yaitu hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah. Juga kita kenal ada hukum pidana nasional dan ada hukum pidana internasional. Jadi ini berdasarkan wilayah, didasarkan pada wilayah. Nah, yang keenam atas dasar bentuk atau wadahnya. Nah, hukum pidana ini juga bisa didasarkan pada bentuk dan wadahnya, yaitu di mana hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Nah, bentuknya tertulis, ya, bentuknya tertulis dan bentuk yang tidak tertulis. Misalnya, hukum pidana adat. Nah, itu yang kita boleh pelajari berkaitan dengan bagaimana pengertian dan ruang lingkup daripada hukum pidana.